warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM saya 933102319. Saya dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah Kampus IAIN Kediri. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat. Baiklah, yang pertama yaitu biografi tentang Empedokles. Empedokles lahir di Agrigentum, Pulau Sisilia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia berasal dari golongan bangsawan. Empedokles dipengaruhi oleh aliran religius yang disebut Orfisme dan juga kaum Pitagorean. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa ia mengikuti ajaran Parmenides. Pada usia yang tidak diketahui, ia dibuang dari kota asalnya, namun tidak ada informasi mengenai pembuangannya tersebut. Berdasarkan keterangan dari Aristoteles, Empedokles meninggal pada usia 60 tahun. Menurut legenda, Empedokles meninggal dengan cara terjun ke kawah vulkano di Gunung Etna. Pemikiran-pemikiran tentang Empedokles. Yang pertama yaitu tentang 4 anasir. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. Memang, dia belum memakai istilah anasir atau stokeia yang sebenarnya baru digunakan oleh Plato, melainkan menggunakan istilah akar atau rizoma. 4 anasir tersebut yaitu air, tanah, api, dan udara. Salah satu kemajuan yang dicapai melalui pemikiran Empedokles adalah ketika ia menemukan bahwa udara adalah anasir tersendiri. Pemikiran yang kedua yaitu tentang cinta dan benci. Menurut Empedokles, ada 2 prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta, dan kedua prinsip itu berlawanan atau satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta, philotes, dan benci atau neikos. Cinta berfungsi menggabungkan anasir-anasir, sedangkan benci berfungsi menceraikannya. Keduanya dilukiskan sebagai cairan halus yang meresapi semua benda lain. Pemikiran yang ketiga yaitu tentang pengenalan. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa yang sama akan mengenal yang sama. Hal tersebut berarti bahwa unsur tanah di dalam diri kita mengenal tanah, sama seperti unsur air di dalam diri mengenal air, dan seterusnya. Pemikiran yang keempat yaitu tentang penyucian. Karya penyucian berbicara tentang perpindahan jiwa dan cara agar orang dapat luput dari perpindahan tersebut dengan menyucikan dirinya. Pengaruh Empedokles. Pemikiran Empedokles tentang 4 anasir kemudian akan diambil alih oleh Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya. Karena kosmologi Aristoteles diterima umum sepanjang seluruh abad pertengahan, maka teori tentang 4 anasir merupakan pandangan dunia sampai awal zaman modern. Setelah itu, pada abad ke-17, Robert Boyle membantah teori ini secara definitif, dan dengan itu Boyle membuka jalan untuk kimia modern. Baiklah, biografi yang kedua yaitu biografi tentang Demokritus. Demokritus lahir di kota Abdera, Yunani Utara. Ia lahir sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga kaya raya. Meskipun ia hidup sezaman dengan Sokrates, bahkan usianya lebih muda, namun Demokritus tetap digolongkan sebagai filsuf prasokratik. Hal ini dikarenakan ia melanjutkan dan mengembangkan ajaran atomisme dari Leukippos yang merupakan filsuf prasokratik. Terus pemikiran Demokritus yang pertama yaitu tentang dunia. Dunia dan seluruh realitas tercipta karena atom-atom yang berbeda bentuk saling mengenai satu sama lain. Atom-atom yang berkaitan itu kemudian mulai bergerak berputar, dan makin lama makin banyak atom yang ikut ambil bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya. Demikianlah dunia terbentuk. Yang kedua tentang manusia. Demokritus berpandangan bahwa manusia
juga terdiri dari atom-atom. Jiwa manusia digambarkan sebagai atom-atom halus. Dan yang ketiga tentang pengenalan. Sebelumnya telah dikatakan bahwa setiap benda yang tersusun atas atom-atom mengeluarkan gambaran-gambaran kecil yang disebut idela. Gambaran-gambaran inilah yang masuk ke panca indera manusia dan disalurkan ke jiwa. Dan yang keempat yaitu etika. Menurut Demokritus, nilai tertinggi di dalam hidup manusia adalah keadaan batin yang sempurna. Hal itu dapat dicapai bila manusia menyeimbangkan semua faktor di dalam kehidupan seperti kesenangan dan kesusahan, kenikmatan dan pantangan. Yang bertugas mengusahakan keseimbangan ini adalah rasio. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe.